Tentara Irak yang di bawah pimpinan Saddam Hussein telah merasakan penderitaan di gempur tentara Amerika Serikat dan sekutu saat Perang Teluk pertama tahun 1991. Gempuran paling dahsyat dirasakan dari udara sebab pesawat pancar gas USAF seperti A-10 dengan leluasa menggempur satuan-satuan tempur Irak di Kuwait, termasuk unit tempur elit yakni Haras al-Iraq al-Jamhuri. Penderitaan yang dirasakan oleh tentara dari negeri Sungai Tigris disebabkan Al-Quwat Al-Jawiyah Al-Iraqiyah tidak berdaya melawan USAF, USMC, RAF, dan lain-lain. Dalam perang itu tentara Irak hanya mampu menembak jatuh sebuah A-10, satu FE-18 dalam dogfight dengan MiG-29 dan merusak beberapa Harrier, F-16 dan UH-60D milik USMC, USAF, dan US Army. Supremasi udara berhasil didirikan oleh Amerika Serikat dan sekutu setelah beberapa MiG-29 kepunyaan Al-Quwat Al-Jawiyah Al-Iraqiyah ditembak jatuh oleh Amerika Serikat. Sejumlah MiG-29 dan Mirage F-1 memilih melarikan diri ke Iran. Koar-koar Saddam Hussein tentang al-Marik alias ibu dari segala pertempuran untuk Perang Teluk 1991 tidak terbukti sebab Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan pengawal Republik tidak becus. Di antara pelajaran yang dapat ditarik dari perang yang terjadi pada kuartal pertama 1991 tersebut ialah mutlaknya penguasaan udara dalam perang modern. Hanya saja Rusia gagal merebut supremasi udara di Ukraina, walaupun negara itu mempunyai ratusan pesawat tempur sehingga membuat Orlov di tanah air Olga Kurilenko menjadi perang berlarut. Angkatan Perang Irak di masa Saddam Hussein mayoritas memiliki mesin perang buatan Uni Soviet, walaupun mengoperasikan juga peralatan pembunuh dari negeri lain seperti Prancis, yakni Dassault Brugge Super Étendard dan Mirage F-1. Perang Teluk 1991 meruntuhkan martabat dan kehormatan peralatan perang karya anak bangsa Uni Soviet seperti tank T-55, T-62 dan T-72. MBT keluaran Uni Soviet menjadi bulan-bulanan M1A1 dan A10, termasuk membuat turret terbang ke udara. Kereta kebal dari salah satu negara adidaya di dunia itu di masa itu ternyata tersungkur ketika berhadapan dengan kereta berperisai produksi Amerika Serikat. Di samping Irak, banyak negara di era tersebut yang mengandalkan kekuatan perangnya pada sistem senjata asal Moskow. Bahkan 34 sesudah tentara Irak tersungkur di Kuwait, masih terdapat sejumlah negara yang bertumpu pada mesin perang dari negeri yang kini sudah bubar. Ketika negara-negara ex-Pakta Warsawa telah membuang peralatan perang ex-tuan mereka, terdapat negeri-negeri di benua Asia dan Afrika masih memakai sistem senjata dari negara yang pernah dipimpin oleh Yuri Andropov. Bahkan ada negara yang telah mengoperasikan produk pertahanan Uni Soviet sejak 1960-an sampai sekarang. Indonesia termasuk negara yang sampai sekarang masih melestarikan produk pertahanan era Uni Soviet, walaupun telah juga membeli beberapa produk keluaran Rusia. Tentara darat negeri ini masih memakai BTR-40 pada unit kompi kavaleri setelah kendaraan berlapis baja tipis tersebut mengalami retrofit. Akan tetapi sebagian besar peralatan perang yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat bukan keluaran ex-Uni Soviet, tetapi produksi beberapa negara Eropa. Misalnya, MBT asal Jerman, APC buatan Jerman dan Prancis, rudal anti-tank FGM-148 karya anak bangsa Amerika Serikat, howitzer dari Korea Selatan dan Prancis, dan lain-lain. Tentu saja pengguna terbesar mesin perang ex-Uni Soviet adalah Korps Marinir, di mana PT-76 dan BTR-50 masih dipakai hingga kini dan menjadi andalan. Sebagian PT-76 dan BTR-50 yang dioperasikan saat ini sudah mengalami modernisasi dengan subsistem produksi barat,
pada tahun 1990-an seperti sistem pendorong, meriam, transmisi, dan lain sebagainya. Mayoritas peralatan perang yang digunakan masih berbau ex-Uni Soviet dan penerusnya, yakni Rusia, seperti tank amfibi BMP-3F dan PTS-10, dan K-61 yang bertugas mengangkut kendaraan dan senjata yang tidak bisa berenang di air. Sistem senjata ex-Uni Soviet milik Korps Marinir telah kenyang pengalaman tempur di Timor Timur dan Aceh. Dalam urusan pertahanan udara, sistem senjata yang dipunyai oleh Korps Marinir saat ini sudah tidak dapat menjawab tantangan zaman. Kanon Twin Gun 35mm tipe 90 buatan Cina yang diimpor pada dekade lalu tidak dapat diandalkan mengingat bahwa ancaman udara saat ini sangat kompleks. Begitu pula BVP-2 yang dipersenjatai dengan kanon 30mm guna menghantam sasaran di udara di mana mesin perang tersebut diimpor dari Slovakia pada 1998. Proyektil berpandu 9K32 Strela pernah menjadi tumpuan Korps Marinir untuk pertahanan udara titik. Namun sistem propulsi rudal produksi Uni Soviet tersebut sudah lama kadaluarsa. Satuan elit yang di masa silam dikenal sebagai KKO membutuhkan kemampuan pertahanan udara bagi kepentingan taktis, yaitu adanya payung udara lokal saat melakukan pergerakan pasukan. Sebagaimana diketahui, unit-unit tempur darat tidak dapat hanya mengandalkan payung udara dari Angkatan Udara, sebab Angkatan Udara juga memiliki prioritas operasi di tengah jumlah aset terbang yang terbatas. Dalam perang konvensional, saat dua kekuatan militer saling berhadapan, satuan-satuan tempur darat yang bermanuver harus mempunyai kemampuan pertahanan udara sendiri dan tidak sepenuhnya bertumpu pada kekuatan udara. Ancaman udara saat ini bukan saja berasal dari pesawat sayap tetap dan rotorcraft, tetapi juga muncul dari pesawat tanpa awak. Selama era MEF 2010-2024, Korps Marinir tidak mempunyai tuah seperti TNI Angkatan Darat yang mendapatkan program modernisasi kemampuan pertahanan udara. Satuan-satuan artileri pertahanan udara Tentara Darat Indonesia menerima peluru berpandu Mistral dan Starstreak sebagai rudal pertahanan udara titik. Kedua proyektil berpandu keluaran MBDA dan Thales tersebut bukan saja melengkapi unit-unit pertahanan udara di lingkungan Kostrad, tetapi mempersenjatai pula satuan-satuan serupa yang berada di bawah Kodam. Sedangkan rencana akuisisi sistem rudal gerak sendiri bagi Korps Marinir di masa MEF mengalami pembatalan sebab program demikian menjadi salah satu tumbal PPA. MEF sekarang telah menjadi masa lalu, sementara program pembangunan kekuatan pertahanan penerus MEF dinamakan OEF. OEF yang dimaksud bukan Operation Enduring Freedom melainkan Optimum Essential Force, di mana pembangunan kekuatan akan dilakukan secara optimal walaupun kondisi fiskal pemerintah cekak. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia kini mempunyai beragam program prioritas yang semuanya membutuhkan uang, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan lain sebagainya. Uang yang diperlukan harus tersedia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan tidak bisa menunggu 2 atau 3 tahun lagi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa sektor pertahanan ialah salah satu prioritas penguasa di Medan Merdeka Utara saat ini. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pada tahun ini hanya ada sekitar 5 atau kontrak akuisisi peralatan perang yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau PLN yang telah dan atau akan diaktifasi. Masih terdapat antrian sekitar 50 kontrak lain yang juga harap-harap cemas menantikan loan agreement dan dana rupiah murni pendamping. Hingga sekarang belum diketahui apakah tahun fiskal 2026 akan jadi warsa yang menguntungkan bagi sekitar 50 kontrak tersebut atau tidak. Semasa OEF,
maka terbit pula Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah DRPLNJM 2025-2029 yang memuat program-program pengadaan hingga ujung dekade ini. Sebagaimana Blue Book edisi sebelumnya, prioritas pembangunan kekuatan berdasarkan urutan ialah tentara udara, tentara laut, dan tentara darat. Dengan kata lain, PLN terbesar akan diberikan pada tentara langit, disusul tentara samudra dan tentara darat. Nilai total Blue Book 2025-2029 tidak jauh berbeda dengan kuota DRPLNJM keluaran sebelumnya, di mana realisasi kegiatan-kegiatan dalam dokumen tersebut tergantung pada isi tas pemerintah. Di antara program yang diusulkan oleh TNI Angkatan Laut guna menjadi bagian Blue Book 2025-2029 ialah terkait dengan peningkatan kemampuan pertahanan udara Korps Marinir. Kegiatan tersebut menjadi kelanjutan MEF 2020-2024 yang ditorpedo demi Bahtera Kombatan Karya Anak Bangsa Italia. Munculnya usulan demikian mencerminkan juga adanya kesadaran bahwa mesin perang yang dimiliki oleh Korps Marinir saat ini terkait dengan kemampuan pertahanan udara sudah tidak dapat lagi menjawab tantangan zaman. Kini pertanyaannya ialah apakah program itu akan diwujudkan oleh Kementerian Pertahanan? Rencana penguatan kemampuan pertahanan udara Korps Marinir antara lain adalah pengadaan kendaraan tempur amfibi yang dilengkapi dengan kanon guna menghantam sasaran udara. Jika mencermati kebutuhan tersebut, nampaknya kebutuhan sistem senjata tersebut akan menyerupai BVP-2 yang sekarang dioperasikan oleh Korps Marinir. Andai kata program tersebut mendapatkan pendanaan dari lapangan banteng, lalu negara mana yang akan memasok peralatan perang itu? Apakah kembali mengandalkan pada mesin perang ex-Uni Soviet, walaupun sudah ketinggalan teknologi dengan lapisan baja yang tipis? Masih ingin menyelesaikan program yang tertunda gara-gara PPA, kegiatan berikutnya ialah akuisisi rudal artileri pertahanan udara gerak sendiri bagi Korps Marinir. Sistem senjata dengan kemampuan gerak sendiri berarti mesin perang tersebut berada pada suatu platform yang bergerak seperti kendaraan jeep atau truk. Jenis proyektil berpandu yang diinginkan adalah Shorat, seperti Mistral yang dipakai oleh kapal perang Indonesia dan satuan-satuan artileri pertahanan udara Tentara Darat Indonesia. Menjadi pertanyaan, apakah Medan Merdeka Barat akan mengutamakan commonality dengan peluru berpandu yang tersimpan di arsenal, ataukah mengimpor rudal yang belum pernah dioperasikan sebelumnya? Dalam perang hari ini dan masa depan, senjata anti pesawat tidak akan berarti tanpa bimbingan atau informasi dari radar pertahanan udara. Oleh sebab itu, Korps Marinir ingin mempunyai radar pertahanan udara jarak sedang yang dapat bergerak alias mobile. Dengan kata lain, tipe radar yang diperlukan ialah alat deteksi yang terpasang pada kendaraan dan bukan statis, seperti dipasang pada menara atau bangunan tinggi. Merupakan suatu hal yang dinantikan radar jarak sedang buatan mana yang akan dipilih oleh Medan Merdeka Barat bila program tersebut disepakati oleh lapangan banteng.